Selamat pagi adik-adik sekalian. Selamat berjumpa lagi kita dalam ibadah. Kita bersyukur setiap minggu kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan sebelum kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan Yesus yang setia, kami bersyukur Engkau mencintai kami anak-anak-Mu. Teristimewa anak-anak kecil yang takut kepada Tuhan. Pada saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan, kami memuji Engkau, kami berdoa, dan saat ini kami mau baca firman-Mu. Tuhan, siapkan hati kami semua. Walaupun kami ada di rumah, tetapi kami mau menyembah Tuhan. Biarlah hati kami diserahkan pada Tuhan dan Roh Kudus hadir di antara kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Ibu mau baca firman Tuhan sebelum kita dengarkan cerita ya. Dari Efesus 2 ayat 8. Kitab Perjanjian Baru Efesus 2 ayat 8. Begini firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ulang ya. Ibu baca lagi ya, sekali lagi. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Adik-adik yang kekasih, kita sudah tahu ya, siapa yang Tuhan cipta, manusia pertama itu siapa namanya? Paling adik-adik ada jawab itu di rumah ya. Manusia pertama yang dicipta Tuhan adalah Adam dan Hawa. Ya. Yang pertama dicipta Adam. Kemudian pada waktu Adam tidur, Tuhan mengambil tulang dari Adam itu untuk dia cipta Hawa. Jadi di Taman Eden itu Tuhan sudah lengkapi dulu. Dia sudah cipta binatang-binatang, baik di darat, di udara, di laut. Dia sudah cipta pohon-pohon, rumput-rumput, bunga-bunga. Dia sudah cipta lengkap, baru dia cipta Adam dan Hawa. Tetapi adik-adik tahu, di dalam taman itu Tuhan ada tanam sebuah pohon, yang dimana pohon itu tidak boleh dimakan, tidak boleh ambil dia punya buah. Tuhan sudah larang. Semua kamu boleh makan. Mangga, pepaya, pisang, apel, apalagi yang adik-adik bisa ingat. Buah-buah, sayur-sayuran, makan semua. Tapi Adam, Hawa, kamu tidak boleh ambil itu pohon itu punya buah. Tuhan taruh di situ. Itu pohon disebut pohon tentang pengetahuan baik dan jahat. Siapa Tuhan? Kita orang belum boleh ambil itu buah. Tuhan bilang, kalau kamu ambil dan makan buah itu, kamu akan mati. Wah, adik-adik sekalian, mereka sudah diberikan peraturan, tetapi di dalam situ juga ada iblis. Lalu iblis
menyerupai ular dan berkata kepada Hawa supaya mereka jangan taat sama Allah. Jadi iblis ini menggoda Adam dan Hawa supaya jangan taat pada Allah. Jadi iblis goda ini Hawa. Tuhan Allah bilang jangan kamu makan pohon yang ada di taman ini. Kamu akan mati. Tetapi iblis putar DP cerita. Kamu jangan makan. Kamu jangan raba. Dia tambah jangan raba lagi. Tidak, Tuhan tidak bilang jangan raba. Tuhan cuma bilang jangan makan. Tapi iblis tambah jangan raba. Kenapa? Nanti kamu akan mati. Sama dengan Tuhan Allah bilang. Tetapi yang salah pada iblis adalah kata meraba. Tuhan cuma bilang kalau kamu makan, kamu akan mati. Jadi iblis memutar balik kata-kata firman Tuhan. Sehingga menggiurkan kepada Hawa untuk Hawa ambil itu dan dia makan. Adik-adik sudah tahu ceritanya ya. Jadi Hawa terus ambil, makan itu buah. Adik-adik sekalian, sesudah dia makan, ada Adam di sini, ada Adam di samping. Dia kasih sama Adam. Adam juga ambil dan Adam makan itu buah. Adik-adik setelah itu mereka berdua gemetar. Adam dan Hawa jadi gemetar, takut sekali. Sekarang mereka takut. Mereka bilang mereka telanjang, tidak berpakaian. Tuhan Allah berkata, Adam, di mana kamu? Aku di sini. Aku bersembunyi. Aku telanjang, aku takut. Berarti kamu sudah makan buah itu ya? Adik-adik sekalian, Adam dan Hawa gemetar dan ketakutan. Dari peristiwa itu, Tuhan Allah mengatur satu rencana yang luar biasa. Tuhan Allah ambil domba, dia sembelih, lalu dia ambil kulit. Teristimewa pertama dia ambil kulit kayu untuk menutupi tubuh dari Adam dan Hawa. Tetapi juga adik-adik, ada tanda yang dikatakan di dalam Alkitab, ada domba yang disembelih dan darah dicurahkan. Untuk apa? Untuk menghapus dosa yang telah dibuat oleh Adam dan Hawa makan itu buah yang dilarang Tuhan. Adik-adik kita sekarang di zaman ini, Tuhan Yesus sudah datang. Tuhan Yesus adalah Allah yang jadi manusia, supaya kita bersyukur padanya karena dosa Adam dan Hawa sudah kita terima semua. Kita menjadi orang berdosa. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus menyerahkan dirinya mati di kayu salib, maka Yesus itulah yang telah menebus semua dosa kita. Nah, kita bersyukur di dalam Alkitab kita belajar Tuhan Yesus yang dia lakukan. Itulah firman Tuhan tadi. Dikatakan kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, karena anugerah Tuhan kita diselamatkan oleh iman kepada Tuhan Yesus. Itu bukan usaha kita, tetapi itu pemberian Allah. Jadi Tuhan Yesus memberi diri untuk menjadi juru selamat bagi dosa-dosa kita. Kiranya adik-adik paham, mengerti, dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dosa kita telah ditebus oleh Tuhan. Amin.
Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami hari ini mendapatkan suatu kebenaran. Adam dan Hawa berdosa, melanggar firman Tuhan, tetapi Tuhan memberikan mereka penebusan dengan kulit binatang membungkus tubuh mereka yang bersalah. Tetapi pada akhirnya Engkau datang di dalam Yesus Kristus menjadi manusia, menebus dosa-dosa kami. Semua itu pemberian Tuhan, kasih karunia Tuhan, bukan usaha kami, tetapi karena karya Allah. Tuhan, jamah hati kami, hidup kami, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang terus berharap dan takut kepadamu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.